Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri serta para peserta orasi ilmiah yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Adi Bahri dari Universitas Hasanuddin Makassar yang pada kesempatan kali ini akan membawakan orasi ilmiah yang bertema urgensi pendidikan. Dua kata untuk perubahan, dua kata untuk Indonesia. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Tahun 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan gagasan dasar negara berisikan 5 sila yang diberi nama Pancasila. Tahun 1945, golongan muda bertikai dengan golongan tua. Bung Karno diculik oleh gerombolan mahasiswa untuk kemudian secepatnya mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Tahun 1960-an, mahasiswa dihadapkan dengan situasi dan kondisi zalim. Mahasiswa membuktikan kekuatannya, kemudian Soekarno dilengsarkan. Tahun 1988, lagi-lagi mahasiswa dihadapkan dengan situasi yang amat zalim. Dan lagi-lagi mahasiswa membuktikan kekuatannya. Kemudian Soeharto dilengsarkan dari jabatannya. Kini tahun 2000-an kita dihadapkan dengan era reformasi, di mana setiap mahasiswa harus mengindahkan perubahan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa ke arah yang gemilang. Bahwa apa yang kita cita-citakan ke depan harus bermuara pada kepentingan rakyat saat ini. Mahasiswa sebagai agent of change, mahasiswa sebagai agent of control, dan mahasiswa sebagai agent of analysis. Senada dengan itu, muncullah tanggung jawab besar yang harus kita selesaikan, yaitu Resurrection of Education Movement atau kebangkitan gerakan pendidikan. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan, berarti sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa ini bersaing secara sehat dalam segala bidang di dunia internasional. Tapi hingga detik ini, apakah visi misi pendidikan di bumi pertiwi ini telah terrealisasi? Tidak, saudara. Pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi lihat berapa banyak anak-anak di luar sana yang tak mampu mengenyam bangku sekolah karena mahalnya biaya pendidikan. Berapa banyak mahasiswa di antara kita yang harus membagi waktu antara kuliah dan bekerja karena biaya UKT yang tak sesuai dengan finansial mereka. Berapa banyak yang mampu mengenyam dunia pendidikan tapi tak berhasil dicetak. Bukan melahirkan intelektual yang terpelajar, tapi justru menghasilkan intelektual yang kurang ajar. Berapa banyak pendidik yang memanipulasi nilai dan menyewa sarana prasarana hanya demi akreditasi semata. Bukan lagi kualitas yang dinomorsatukan, tapi image yang dikedepankan. Wacana hanya sebuah wacana. Kian hari masalah pendidikan semakin menjadi-jadi. Beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan kabar dari stasiun televisi bahwa di area persawahan Basaran, Desa Rantemario, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, sejumlah siswa SMA mengikuti kegiatan belajar mengajar. Secara online, siswa di daerah pelosok tersebut terpaksa mencari tempat yang tinggi untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam jaringan tersebut selama pandemi COVID-19 ini. Akibat sulitnya akses internet di daerah itu. Dan kita ketahui juga gaji guru honorer di berbagai daerah tentu berbeda-beda. Sebagai salah satu informasi yang ingin saya sampaikan, bahwa gaji guru honorer paling besar ada di ibu kota Jakarta. DKI Jakarta sendiri menetapkan gaji guru honorer SMA sebesar Rp4.590.000 dengan tunjangan Rp229.500 per bulannya. Dan tentunya permasalahan-permasalahan tersebut sangat tidak
sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 yang dimana di dalamnya terdapat bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional. Ketika pendidikan di Indonesia dianggap sebelah mata, kebobrokan moral, pelajar yang brutal, politisasi dan komersialisasi yang semakin kental, guru mencabuli siswa, korupsi di mana-mana, belajar pun tak tahu entah kemana. Inikah potret kehidupan Indonesia? Lalu, apakah dengan kondisi demikian pendidikan akan maju? Apakah harapan itu masih ada? Harapan itu masih ada, saudara-saudara sekalian. Sebagai agent of change, ini saatnya kita memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan pendidikan dan sosial di masyarakat. Ini saatnya mengoptimalkan potensi yang kita miliki sebagai kebutuhan pribadi dan masyarakat. Jika pemerintah tak mampu mengatasi mahalnya pendidikan, ini saatnya menyalurkan sedikit ilmu kita untuk mereka yang tak mengenyam pendidikan tanpa harus dipungut biaya. Ini saatnya menyalurkan kreativitas kita sebagai keterampilan mereka. Dan ini saatnya kita membangun taman-taman baca demi masa depan anak bangsa kita. Jika kita adalah orang yang mampu, ini saatnya mengasah hati untuk sedikit meringankan finansial mereka dengan menyalurkan donasi. Karena mahasiswa yang sudah mapan dalam berpikir adalah mahasiswa yang tidak sekedar memikirkan kepentingan akademis semata, namun jauh tersirat dalam benaknya tentang arti dari kualitas hidupnya sebagai pribadi yang mampu mengabdi terhadap masyarakat. Sebagai pribadi yang mampu melihat permasalahan di sekitarnya dan menjadi bagian dari penyelesaiannya. Sebelum saya akhiri, mari kita kepalkan tangan kiri dan angkat ke atas sebagai simbol perlawanan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa pemindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup demokrasi. Terima kasih.